Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Laila dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kalian di kelas 10. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu berbicara, menyajikan teks narasi dalam bentuk monolog secara runut dan kreatif. Nah, ini kesepakatannya. Jangan lupa ya, tetap menerapkan profil pelajar Pancasila, kemudian saling menghormati dan menghargai peserta didik lain, aktif dalam pembelajaran, serta disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kalian bisa membuat media presentasi cerita pendek berupa video gerak henti atau stop motion dan menyajikan teks narasi dalam bentuk monolog secara runut dan kreatif. Nah, ini model pembelajarannya. Nanti kita menggunakan diskusi interaktif, kemudian ada penugasan dan praktik berbicara dalam bentuk presentasi yang divideokan. Nah, ini langkah pembelajarannya. Baik, jangan lupa ya, tetap melakukan literasi mata pelajaran. Silahkan kalian baca untuk membantu pemahaman dalam materi ini di halaman 76 sampai 81 dari buku paket yang sudah dipenjami, serta kalian pun juga harus berliterasi dari sumber yang lainnya. Baik, kita masuk ke materi. Membuat media presentasi cerita pendek berupa video gerak henti atau stop motion. Apa itu video gerak henti? Video gerak henti adalah salah satu teknik animasi untuk membuat objek yang dimanipulasi secara fisik agar terlihat bergerak dengan sendirinya. Nah, mudah-mudahan bisa kalian pahami ya penjelasannya itu. Objek tersebut digerakkan sedikit demi sedikit pada setiap frame yang akan difoto. Nah, ini gambaran sedikit tentang bagaimana cara membuat video gerak henti. Nah, misalnya ini ya, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan ketika membuat video gerak henti. Yang pertama, buatlah papan cerita atau storyboard. Ya, dibuat dengan sederhana, di mana papan cerita itu memuat alur kejadian yang akan difoto dan narasi yang akan direkam untuk setiap adegannya. Nah, misalnya ada contoh cerpen yang berjudul Tarian Pena, ya, itu dibuat oleh Virginia C.C. Pomantov. Nah, audionya Tarian Pena karya Virginia C.C. Pomantov. Kemudian visualnya satu persatu huruf dari tulisan pena, Tarian Pena itu dibuat. Kemudian seakan-akan ada gulungan kertas yang menggelinding bertuliskan Tarian Pena. Kemudian pelan-pelan terbuka dan ada tulisan Virginia C.C. Pomantov selaku pengarang dari cerpen tersebut. Kemudian ada visual lagi tentang latar yang berupa jalan kampung. Kemudian ada gambar yang bergerak, seorang gadis berseragam SMA berjalan di bawah terik matahari. Terus ada visual lagi, gambar latar berupa rumah sederhana. Kemudian ada gambar geraknya, seorang gadis yang berjalan memasuki halaman rumah dan ia disambut oleh ibunya di serambi rumah. Nah, ini ya harus kalian perhatikan. Jadi, perpaduan antara audio dan yang divisualkan. Apa itu gambar latar dan gambar gerak, anak-anak? Gambar latar adalah gambar yang tidak perlu digerakkan pada satu adegan. Jadi berhenti sebagai latarnya saja. Sedangkan gambar bergerak adalah gambar yang harus digerakkan secara perlahan-lahan pada setiap pengambilan gambar agar cerita tampak hidup. Nah, ini ya perbedaan antara gambar latar dan gambar bergerak. Langkah yang kedua, kalian siapkan objek yang akan difoto. Ya, kalian bisa menggunakan gambar, potongan huruf, atau boneka. Nah, sebagai contoh, ya, pada bagian pertama papan cerita tadi, ada potongan huruf yang menerangkan atau yang merangkai frame Tarian Pena dan sebuah gulungan kertas yang bertuliskan Virginia. Nah, pada bagian kedua
Ya, pada bagian kedua, itu kalian harus menyiapkan gambar pemandangan jalan di sebuah desa, kemudian ada anak perempuan berseragam SMA, dan matahari yang bersinar terik. Nah, ini ya itu harus kalian persiapkan dulu. Yang ketiga, siapkan kamera. So, pasti ya untuk mengambil gambar. Kemudian foto satu persatu adegan yang akan divisualkan. Ya, buat adegan transisi agar gerakan pada video lebih halus. Kemudian rekam narasi video dengan menggunakan alat perekam atau HP pintarmu ya. Kemudian yang keenam, rangkai satu persatu foto yang telah diambil itu sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh. Kalian bisa menggunakan aplikasi pengolah di videomu. Ibu yakin kalian lebih canggih ya. Dan tambahkan rekaman suara kalian. Jadi harus dicocokkan ya antara narasi dengan adegan yang divisualkan itu. Nah, itu tadi anak-anak tentang langkah-langkah pembuatan video gerak henti. Berikutnya, menyajikan teks narasi dalam bentuk monolog secara runut dan kreatif. Apa langkahnya? Karena berpresentasi atau menyajikan, maka harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, awali dengan mengucapkan salam. Kemudian perkenalkan dirimu, ya. Terus sampaikan informasi yang terkait dengan cerita, di mana ada judul, tokohnya siapa, sinopsis atau cerita singkatnya itu bagaimana, itu harus disampaikan. Baru kemudian mempresentasikan video gerak henti yang sudah dibuat tadi. Terus sampaikan ada nilai moral apa, dan tutup dengan salam penutup. Itu langkah-langkah dalam mempresentasikan cerpen yang sudah dibuat dalam video gerak henti di hadapan teman-temanmu. Nah, apabila tidak bisa membuat video gerak henti, presentasi cerpen juga bisa dibuat dalam bentuk drama. Berarti cerpen itu harus diubah dalam bentuk naskah drama, atau bisa juga dibuat menggunakan panggung boneka dalam bentuk wayang atau media kreatif yang lainnya, yang mana presentasi cerpen yang sudah dibuat itu bisa menarik minat pembaca, penonton ya dari hal-hal yang sudah kalian buat. Nah, itulah anak-anak pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.